Assalamualaikum sahabat semua. Cerita misteri kali ini berasal dari Jawa Timur, tepatnya di kota Banyuwangi. Melakukan perjalanan di malam hari dengan transportasi umum memang membuat sebagian orang lebih nyaman. Tapi Anda juga harus waspada. Bisa jadi transportasi yang Anda naiki adalah angkutan makhluk gaib. Cerita seram itu pernah dialami langsung oleh Winarsih di tahun 1990-an. Buruh pabrik roti di Surabaya itu pernah satu bus bareng hantu pocong. Bagaimana kisahnya? Perempuan asal Banyuwangi ini tak menyangka bisa menumpangi bus hantu. Ketika itu dirinya hendak melakukan perjalanan malam dari Banyuwangi ke Surabaya. Malam hari cuaca hujan deras yang membuatnya harus menunggu bus 30 menit di pinggir hutan yang sepi. Kejadian itu sekitar jam setengah 9 malam. Padahal keluarganya sempat melarang dia pergi karena malam Jumat Legi. Berdasarkan kepercayaan orang Jawa, hari itu dianggap hari keramat. Tak lama bus datang dan Winarsih mencegat. Saat masuk ke dalam bus, dia tak curiga kalau penumpang lainnya adalah makhluk gaib. Winarsih sempat bingung mencari tempat kosong, sementara penumpang lainnya terdiam dan sepi, nampak kelelahan di perjalanan. Winarsih hanya melihat semua penumpang menutupi tubuhnya dengan kain putih. Dia bahkan duduk sendiri di sepasang bangku kosong di bagian tengah. Datanglah seorang kondektur bus yang meminta uang karcis sebesar Rp3.000. Anehnya, kondektur bus itu tidak mau memandangi wajah Winarsih. Dia hanya terheran-heran merasakan suasana horor di dalam bus. Esok paginya, bus yang ditumpangi Winarsih itu tiba di Terminal Purabaya atau tak asing disebut dengan Terminal Bungur Asih. Anehnya lagi, bus itu tidak masuk ke dalam terminal. Hanya saja bus berhantu itu berhenti di depan gerbang dekat pos satpam. Winarsih turun dengan santainya tanpa ada rasa deg-degan. Dia pun diteriaki satpam yang ketakutan dan terlihat gemetar. Lalu satpam itu bertanya, "Mbak, mengapa penumpang bisnya kok seperti pocong semua?" Tanya satpam. Masih dengan ekspresi biasa, Winarsih langsung menoleh ke arah bus warna putih itu. Dia baru sadar kalau rupanya semalam dia bersama hantu pocong di dalam bus. Semuanya memandangi Winarsih dengan mata melotot. Akhirnya Winarsih pun pingsan. Setelah itu Winarsih dibawa ke satu ruangan untuk disadarkan kembali. Diberikan pula air putih jampi-jampi, serta diberondong banyak pertanyaan oleh orang-orang sekitar. Setelah sadar, Winarsih melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 9:05. Padahal dia mulai menaiki bus tersebut di Banyuwangi pada pukul 9, tetapi tiba di Surabaya pada pukul 9:05. Hanya 5 menit perjalanan. Padahal kalau ditempuh dengan perjalanan normal bisa mencapai 7-9 jam. Saat itu juga Winarsih memeriksa karcis yang diberikan oleh kondektur bus hantu. Di karcis tertulis nama bus beroperasi pada tahun 1965 yang ditandai dengan nomor polisi kendaraan. Setelah ditelusuri, ternyata bus itu sudah mengalami kecelakaan, masuk ke jurang pada malam hari di sebuah hutan di Banyuwangi. Semua penumpang dan awak bus meninggal dunia. Itulah cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini supaya bisa memberikan cerita-cerita menarik lainnya. Saya Andi, ketemu lagi di cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.